Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala, jamaah Rumil dimanapun berada. Semoga hari-hari kita selalu ditaburi oleh ridho dan maghfirah serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat Allah yang selalu menyertai setiap nafas kita dan setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seperti ini kita dikumpulkan di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan membahas satu tema berserah ataupun kalimatnya berserah tanpa menyerah. Iya. Kenapa demikian? Kita ambil daripada tema ini karena dalam situasi yang seperti ini kadang-kadang orang saya berserah diri kepada Allah, gitu kan? Saya berserah diri, pasrah. Dengan inti maknanya adalah tawakal. Tapi sebenarnya tawakal itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Dan kenapa kita harus bertawakal? Sebelum saya jauh melangkah, iya. Ada tawakal dan ada at-tawakkal atau at-tawakkul, ada at-tawakul. Ya, atau tawakal sama tawakal itu. Bedanya sangat jauh sekali. Misalnya begini nih, ya. Di zaman Umar bin Khattab ada beberapa pemuda yang berada di masjid, mereka duduk di masjid setelah sholat subuh, lalu mereka tidak keluar masjid, tetap di masjid sampai menjelang zuhur masih tetap di masjid. Sementara Umar bin Khattab selesai sholat subuh, lalu dia nunggu sampai matahari terbit. Setelah itu sholat syuruk, setelah itu Umar bin Khattab bekerja ke pasar. Pulang dari pasar biasa ke masjid untuk qailulah. Sejenak tertidur menjelang sholat zuhur, didapatinya para pemuda itu masih ada di masjid. Umar bin Khattab bertanya, dia mengatakan, tamkusuna fil masjid, kalian duduk di masjid tanpa keluar masjid. Tidak ke pasar, tidak kerja, dari pagi kalian tetap di masjid. Mereka jawab mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami di masjid untuk berdoa pada Allah agar Allah berikan rizki dan kami ini tawakal pada Allah. Tuh kata anak-anak muda ini. Kami duduk di masjid, kami berdoa pada Allah agar Allah berikan rizki buat kami dan kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, ingat, iya, Anda bukan tawakal tapi Anda tawakal. Karena sesungguhnya, lihat kata Umar bin Khattab mengatakan, as-sama'u la tumtiru dhahaban wala fiddatan wala malan. Sesungguhnya namanya langit ini tidak akan pernah menurunkan, langit ini tidak pernah hujan berupa emas, berupa perak, berupa permata, berupa duit. Tapi langit itu menurunkan hujan. Dan punten dengan tegas mengatakan karena langit tidak menurunkan emas, tidak menurunkan perak, tidak menurunkan uang. Maka mencari uang atau mencari nafkah itu bukan di masjid. Tapi apa? Keluar. Iya. Keluar. Usaha. Kerja. Karena langit tidak menurunkan hujan berupa emas atau berupa uang. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dengan mengatakan Anda bukan tawakal. Tapi Anda adalah tawakal. Itu dia. Iya. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi segerombolan ataupun kelompok orang yang melaksanakan ibadah haji menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Iya. Di Haji Wada, Rasul bertanya kepada para sahabat, dari Yaman ada berapa orang? Jawaban dari sahabat-sahabat Yaman dengan matanya, ya Rasulullah, kami tadinya banyak yang datang dari Yaman, tapi begitu sampai kami ke tempat ini, begitu sampai kami ke Madinah dan ke Mekah, berkurang jumlah kami. Loh kenapa? Karena banyak sakit di jalan, bahkan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Harus di istilahnya apa ya, kalau mungkin di jalan sekarang ini dievakuasi di daerah yang terdekat, nggak bisa melanjutkannya. Bahkan ada juga yang sakitnya parah. Lalu Rasulullah bertanya dengan mengatakan, loh apa penyebabnya? Mereka menjawab mengatakan, justru itu kami berangkat. Apakah penyebabnya apa? Mereka bilang penyebabnya kurang makanan. Penyebabnya nggak ada makanan. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kalian tidak membawa makanan
diperkirakan untuk perjalanan selama dari Yaman menuju ke Mekah atau ke Madinah dengan membawa makanan yang ada? Mereka jawab mengatakan, ya Rasulullah, kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kami ingin berhaji, ya kami berangkat saja. Kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji dan tawakal pada Allah. Allah nanti insya Allah dapat makanan selama di perjalanan. Rasulullah bilang mengatakan, itu bukan tawakal. Tapi ini tawakal. Nah, nanti kita akan bahas antara tawakal dan tawakal. Iya. Seakan-akan menghancurkan dirinya ke dalam jurang kehancuran. Kenapa tidak pasti untuk nyampe ke sana seperti apa? Juga tidak dengan membawa perbekalan yang ada. Maka ingat, yang seperti itu tawakal bukan tawakal. Ini dia. Iya, berarti perbedaannya antara tawakal dengan tawakal itu para ulama membedakan ada dua. Simpan baik-baik. Iya, dua perbedaannya. Walaupun ada persamaan, dua perbedaan. Simak baik-baik. Kalau tawakal punya keinginan, lalu dia ada usaha dan doa, lalu dia menerima apapun yang Allah berikan. Karena dia yakin apapun yang Allah berikan pasti baik buat dirinya. Ulangi lagi ya. Tawakal ini punya maknanya 4. Satu, punya keinginan. Yang kedua, dia kerja, dia usaha untuk meraih keinginan itu. Lalu yang ketiganya dia doa pada Allah Subhanahu wa taala agar keinginan ini tercapai. Setelah dia kerja ini, dia doa. Yang keempatnya, apapun yang Allah berikan setelah dia kerja, setelah dia doa untuk meraih keinginan itu, ternyata dapatnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, dia ridha dari apa yang Allah berikan. Kenapa? Dia yakin apapun yang Allah berikan pasti ini terbaik buat dirinya. Itu tawakal. Iya, tawakal. Tapi kalau tawakal, ulangi lagi, kalau tawakal dia punya keinginan. Bahkan dia doa. Tapi dia nggak ada usaha. Bahkan karena dia nggak ada usaha, ya mungkin nggak dapat. Ya karena nggak ada usaha. Taruhlah seandainya dia dapat gitu ya, tidak maksimal didapatkannya, maka dia tidak ikhlas, bahkan cenderung mengkenapakan terhadap apa yang Allah berikan. Orang yang bertawakal tidak akan pernah mengkenapakan dari apa yang Allah berikan. Dia ridho dengan apa yang Allah berikan. Itu tawakal. Itu dia ya. Jadi ulangi lagi. Maka orang yang tawakal ini adalah orang yang meninggalkan usaha. Yang meninggalkan sebab untuk mendapatkan keberhasilan itu. Orang yang tawakal punya keinginan. Sama, orang tawakal juga punya keinginan. Orang yang tawakal punya doa, sama orang tawakal juga punya doa. Orang tawakal tidak ada usaha, tapi orang tawakal ada usaha. Iya. Orang tawakal cenderung tidak ridho dengan apa yang Allah berikan, tapi orang yang tawakal dia sangat ikhlas menerima apa yang Allah berikan. Ini perbedaan antara tawakal dan tawakal. Iya. Kita sudah tahu. Nah, dalam kehidupan ini dianjurkan untuk berserah tanpa putus asa. Tanpa ada habisnya. Terus berserah. Maknanya terus bertawakal pada Allah. Setelah punya keinginan. Setelah dia ini doa dan usaha. Terus tanpa ada putus asa. Terus tawakal. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang akan Allah berikan setelah kita ini berjuang. Setelah kita ini berjuang dengan kemampuan kita disertakan dengan doa dan tanpa ada putus keinginan yang kita harapkan. Tanpa putus asa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Simak baik-baik. Seandainya orang yang bertawakal ini, orang yang bertawakal ini bukan yang bertawakal, orang yang bertawakal ini punya keinginan dan punya usaha. Dan dia ini juga punya doa. Masya Allah. Allah hargai di dalam Al-Quranul Karim, bahkan beberapa keterangan-keterangan yang sangat indah orang yang bertawakal ini. Bukan orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal ini dalam beberapa kalimatnya, Masya Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas sekali. Nomor pertama, yanalul abdu bitawakkulihi ala Allah ta'ala si'atun wa barakatun fi rizqihi. Orang yang bertawakal, berarti kalau saya sampaikan orang yang bertawakal, berarti dia ini telah punya keinginan dan usaha dan doa. Dan siap menerima apa yang ada. Itu tadi 4. Orang bertawakal ini langsung dalam pikiran kita orang yang memiliki 4 kategori tadi. Orang yang bertawakal, maka Allah akan berikan rizki yang berlimpah. Rizki yang luas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra
Punten, ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Punten, ya, bukan ayat suci Al-Qur'an. Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau seandainya ada orang yang bertawakal, iya, bertawakal dia mencari rizki, mencari nafkah. Masya Allah, seperti tawakalnya seekor burung. Punten, burung ini keluar dari mana? Dari sarangnya. Keluar dari sarangnya untuk apa? Untuk mencari rizki. Maka burung itu keluar dari sarangnya berada dalam keadaan lapar, tapi dia akan balik dalam keadaan kenyang. Subhanallah, itulah burung. Itulah burung, iya. Padahal burung itu nggak tahu kerjaan tetapnya juga nggak ada. Kemana dia harus mencari, kemana dia harus mencari makan, kemana dia harus mencari nafkah. Dia keluar saja, tapi penuh dengan ketawakalan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kalian bertawakal, lihat burung saja Allah kasih rizki. Kenapa burung ini dikasih rizki? Jawabannya karena burung ini tawakal. Istilahnya apa? Ada usahanya. Burung aja usaha. Masa kita tidak ada usaha? Iya, burung aja usaha untuk mencari nafkahnya. Itu binatang untuk mencari nafkahnya ada usaha. Maka siapapun yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia keluar mencari rizki, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan rizki bagaikan burung yang keluar dari tempatnya dengan mengatakan kata-katanya apa tadi? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi dan kelapar, lalu balik dalam keadaan kenyang. Masya Allah, ini yang sangat luar biasa. Iya. Jadi orang yang tawakal dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keindahan yang luar biasa. Keindahan apa? Keindahan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau ataupun yang bertawakal diberikan rizki oleh Allah yang lebar, yang luas, dan rizki yang berlimpah ketika orang ini bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang kedua, orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, ya. Orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'addu tawakkul 'ala Allah Ta'ala minal asbabil lati tuqda biha diyun. Haitsu qala Allah Ta'ala, punten, dengan mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal ini adalah Allah yang akan membereskan urusannya. Kalau seandainya bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia memiliki 4 poin tadi. Bertawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bereskannya. Punten, saya akan sampaikan begini. Tawakal itu adalah bahasanya untuk lebih mudah. Tawakal itu ya bersender. Tawakal itu bersender. Iya. Jadi kalau di belakang saya hanya kain saja ini, kain saja. Iya, kain saja. Tidak kuat. Saya bersender pasti jatuh. Kenapa? Hanya kain, karena tidak kuat. Tapi kalau di belakang kain ini ada tembok, iya, maka begitu saya bersender, tembok ini akan menopang tubuh saya. Dan saya akan lebih lega, tenang. Kenapa? Karena bersender, nyaman ketika duduk bersender. Kenapa? Karena di tempat belakangnya ada tembok yang kokoh yang sanggup menopang tubuhnya. Itu artinya menyerahkan tubuh ini ke tembok sehingga bisa bersender. Nih contohnya nih kan. Tembok ini enak bersandar begini. Iya. Kenapa? Ya menyerahkan ke tembok ini bersandar. Iya. Kenapa? Menyerahkan tubuh ini ke tembok untuk disandarkan. Masya Allah. Hidup disandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan tawakal, wakilkan. Punten. Ketika ada seorang wanita menikah, maka siapa walinya? Walinya adalah, punten, siapa? Ayahnya. Tapi saat ayahnya tidak bisa, diwakilkan oleh seseorang yang bisa diwakilkan oleh ayahnya. Wakilkan. Misalnya ayahnya tidak sanggup untuk menikahkan karena memang jauh tempatnya atau mungkin karena tidak bisa bicara atau bagaimana atau sedang sakit, maka diwakilkan kepada orang tersebut. Diwakilkan. Kenapa? Karena ayahnya ini mewakilkan kepada seorang karena dia percaya kalau dia bisa sanggup untuk melakukan tersebut. Mewakilkan. Bisa dipahami itu ya, wakil. Iya, wakil, tawakal. Nah sekarang, punten, sangat luar biasa. Biasanya kalau di dunia orang yang mewakilkan urusan kepada yang bawahannya, bukan kepada yang atasannya. Direktur perusahaan mau mewakilkan rapat karena dirinya tidak bisa. Ada urusan yang lain, maka dipanggil sekretarisnya. Bapak, Anda sekretaris saya, maka saya wakilkan kehadiran saya kepadamu saat rapat nanti karena saya ada urusan. Maka diwakilkan kepada siapa? Kepada sekretarisnya.
Ternyata ada meeting lagi. Ini sekretaris sudah mewakili ke satu perusahaan. Datang, panggil lagi bendaharanya. Anda bendahara saya tidak bisa hadir, maka Anda menjadi wakil saya berangkat. Masya Allah. Seseorang yang mewakilkan, biasanya orang itu lebih tinggi. Diwakilkan kepada di bawahnya, sekretarisnya, bendaharanya, wakil seperti itu. Apakah etis, apa pantas? Seseorang sekretaris bilang kepada pimpinannya dengan mengatakan, Bapak pimpinan, Pak Direktur, sebenarnya yang rapat itu saya ya sebagai sekretaris, tapi saya nggak bisa ini, tolonglah wakilin sama Anda. Anda direktur saya, tolong wakilkan saya. Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin direktur akan mengatakan, kamu itu nggak tahu diri, kamu tuh bawaan saya, masa saya minta mewakili kamu? Itu kebalik. Siapa Anda wahai sekretaris, Anda tidak bisa hadir lalu aku jadi wakilnya, aku kan pimpinan kamu. Siapa Anda wahai bendahara, Anda tuh bawaan saya, kenapa Anda harus menyuruh saya sebagai wakil Anda? Kebalik, adapun saya yang harus mewakilkan urusan kepada Anda ketika aku tidak bisa. Itu yang wajar. Iya. Tapi punten. Siapa yang paling tinggi? Yang paling tinggi ini adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, yang sangat luar biasa, yang sangat indah, kita mewakilkan urusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah tidak mampu, tapi saya sudah usaha, saya sudah doa, saya punya keinginan, saya wakilkan urusan ini kepadamu. Saya tawakal. Saya wakilkan kepadamu. Masya Allah. Dan dahsyatnya Al-Quran mengatakan, Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan Allah sangat suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepadaku, kata Allah. Allah sangat suka kepada orang yang menyerahkan urusannya kepadaku. Nah sekarang, kenapa kita lebih mempercayakan urusan kita kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengerikan sekali. Kenapa kita malah mempercayakan urusan kita kepada makhluk, tidak mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih percaya kepada makhluk, lebih percaya kepada seorang yang punya jabatan, lebih percaya kepada seorang yang punya ilmunya, lebih percaya kepada seorang yang punya apa. Padahal punten. Kalau Anda bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yakin semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam begitu akan dimasukkan ke dalam api, ketika dilemparkan ke api, lalu Nabi Ibrahim melihat api yang sedang menyala yang sangat luar biasa sekali. Jawaban Nabi Ibrahim ketika menyala api di bawahnya hanya mengatakan, Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai wakilku. Engkau sebagai wakilku karena aku tawakal padamu. Ini kan kata-kata Nabi Ibrahim dengan mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai wakilku dan cukuplah Allah sebagai penolongku. Masya Allah. Allah ketika ada orang yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri pada Allah. Lihat Nabi Ibrahim, api yang menyala karena Nabi Ibrahim bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan untuk api itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatkan Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ini bentuk tawakal yang sangat luar biasa sekali. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah ini sangat suka kepada orang-orang yang menyerahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kadang-kadang lebih mempercayai kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tolong sekarang ya Rabb, aku lebih percaya kepadamu. Ya Allah, maafkan jika selama ini aku lebih bertawakal kepada makhluk, kepada manusia, bertawakal kepada jabatan, bertawakal kepada harta, bertawakal kepada senioritas, atau bertawakal kepada apa dan apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak. Iya, tawakal itu hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Siapapun yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah Allah yang akan membereskan urusannya. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan tawakal, tapi tawakal. Iya, ini 2. 3, Masya Allah, iya. Orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, yaqtawakkul 'ala Allahi Subhanahu wa taala minasyaitan. Allah akan jaga orang bertawakal daripada godaan syaitan. Allah jaga dengan dinding tebal. Karena orang yang bertawakal pada Allah dijaga daripada godaan syaitan. Orang bertawakal, sandar pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dia. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya tidak ada yang dapat menguasai
kepada siapapun bagi mereka orang-orang yang beriman dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahu sultanun alladziina amanu. Siapapun yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang dapat menguasai orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi contohnya, api ini akan membakar, tapi saat orang itu tawakal pada Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak dapat menguasai kekuatan api tersebut untuk jadi panas. Karena apa? Api milik Allah dan Allah katakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Masya Allah. Itu kalimat yang sangat luar biasa sekali dan sangat tajam sekali. Iya, jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau orang sudah bertawakal, itu identiknya dengan hub, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya pada Allah Subhanahu wa taala, dia sandarkan, dia serahkan segala urusannya setelah dia usaha pada Allah Subhanahu wa taala karena hub, cinta. Maka ada perkataan, iya, kalau Allah sangat mencintai orang yang bertawakal, kan tadi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang bertawakal. Kalau Allah mencintai kepada orang yang bertawakal, punten, taruhlah kita yang bertawakal. Amin ya rabbal alamin. Kita yang bertawakal. Lalu kita mencintai karena kita bertawakal dan Allah mencintai kita karena kita tawakal. Subhanallah, ada perkataan yang sangat indah. Idza kana ma'aka hubbullah wa man 'alaika. Subhanallah. Wa idza kana 'alaika Allah wa man ma'aka. Subhanallah. Ini artinya apa? Jika engkau bersama cinta Allah, jika engkau bersama cinta Allah, siapa yang akan dapat menyakitimu? Dan jika engkau dalam murka Allah, siapa yang dapat melindungimu? Itu dahsyat sekali. Makanya punten, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, itu semua-muanya digenggam di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Kenapa? Fungsinya adalah karena kita sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini dia, ya, dengan menyebutkan yang nomor 3 ini adalah apabila ada orang bertawakal, pastikan orang yang bertawakal ini dia tidak akan pernah bisa dikuasai oleh iblis, oleh setan, baik itu berupa jin ataupun berupa manusia, karena dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan dia ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini nomor 3. Iya. Nomor 4. Orang yang bertawakal ini, Masya Allah, ya, menyebabkan orang ini menjadi ahli sorga. Masya Allah. Ini udah harga mati. Orang bertawakal menyebabkan untuk dirinya masuk sorga. Lihat, ya. Yadkhulul jannatu min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Ini Rasulullah. Apa dalilnya orang bertawakal ini dijamin untuk menjadi ahli jannah, menjadi ahli sorga? Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Dari umatku ada yang masuk surga sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Qalu, mereka bertanya para sahabat, wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka qalu hum alladzina la yaktawuna wa la yastarquna. Iya, mereka ini yang tidak minta untuk dikai. Yaktawun dengan kai, pengobatan, wala yastarquna, minta diruqyah, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kai ini jadi siapa yang masuk dalam 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab? Satu, mereka adalah orang yang apa? Mereka yang la yaktawun, tidak minta dikai. Kai itu pengobatan yang khilafiyah dari beberapa ulama karena kai ini sangat menyakitkan. Sehingga ada perkataan akhirud dawa al-kai. Jadi kai ini orang misalnya kalau sudah lumpuh atau orang dalam keadaan sakit apa gitu ya, sudah tidak bisa melakukan aktivitas atau segala macam atau sangat parah sakitnya, maka dia orang yang melakukan kai ini ataupun tabibnya gitu ya, mengetahui mana urat-urat ataupun sendi-sendi yang bisa digerakkan. Setelah itu dikasih tanda bagian mana lalu disimpan besi yang sangat panas karena di dalam bara api sehingga besi itu merah, ya ada beberapa besi mungkin. Setelah merah besi itu baru diambil langsung ditempelkan di tubuh di tempat yang sakit itu atau urat yang urat ataupun otot yang menyambung ke sana. Maka ditimpan di sana sampai angus di situ, ya. Ditempel sebelah sini, ditempel sebelah sini, tempel sebelah sini. Berapa tempelan itu namanya kai. Itu namanya kai, iya. Maka ini adalah
sudah tidak disyariatkan lagi. Beberapa ulama mengatakan karena ini naun minal azab. Alangkah baiknya menghindari untuk yang namanya kai ini, pengobatan. Yang selanjutnya ada ruqyah. Bukan tidak boleh diruqyah, silahkan. Ya, tapi apa? Tapi jika tidak meminta itu jauh lebih baik. Agar apa? Mudah-mudahan masuk dari 70.000 itu. Dengan mengatakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Punten. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita punya penyakit. Kalau sekarang mungkin penyakitnya ayan. Jadi kalau dia sudah penyakit, sudah tidak bisa mengontrol diri, rasa saking sakitnya, lalu dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, "Ya Rasulullah, doakan saya agar saya bisa sembuh daripada penyakitku ini." Rasulullah bilang dengan matan, "Jadi kamu ingin didoakan oleh aku agar kamu menjadi sembuh?" "Iya ya Rasulullah." Lalu mengatakan, kata Rasulullah tidak, "Ya baik, aku akan doakan." Tidak begitu. Kata Rasulullah mengatakan, "In sabarti falakil jannah." In sabarti falakil jannah. Jika engkau sabar, maksudnya bertawakal pada Allah, jika Anda sabar, iya, dalam menghadapi masalah penyakit ini, gitu ya. Untuk penyakit ini, maka Anda ini akan sehat, karena ya ruqyah itu bagian daripada doa. Iya, saya akan ruqyah saya Rasulullah agar saya bisa sehat daripada penyakit ini. Rasul menjawab, "In sabarti falakil jannah." Jika engkau sabar, maka engkau akan mendapatkan surga. Lalu perempuan itu mengatakan, "Bal asbir ya Rasulullah." Aku akan sabar ya Rasulullah. Justru aku akan sabar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kata-katanya, "Aku akan doakan kamu menjadi orang yang sabar." Terus dia berdoa, kalau gitu minta satu permohonan doa. Apa? Jawabannya mengatakan, "Doakan aku ya Allah agar aku la atakasyaf." La atakasyaf itu kalau aku dalam keadaan ayan, kalau aku dalam keadaan kumat, agar aku bisa mengontrol diri, tidak melepaskan hijab, tidak melepaskan, membuka aurat. Kenapa? Biar aku walaupun dalam keadaan sakit, aku bisa mengontrol diriku sendiri. Maka Rasulullah berdoa, "Min haqqi kadzalik." Dari hal itu kau akan mendapatkannya. Walaupun sakit tapi engkau bisa mengontrol diri. Kenapa orang ini memilih untuk sabar? Kenapa? Karena dia tahu ternyata pahalanya sangat luar biasa sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Jadi ingin disampaikan ternyata dari 4 poin. Ya, kenapa kalau yang namanya tawakul ini, Masya Allah. Kalau tawakul ini sangat luar biasa sekali, baru 4 poin. 5 terakhir biar witir. Iya. Dengan witir ini, atau dengan witir lagi namanya, biar witir ya. Dengan namanya tawakal ini nomor 5, yatrudu tawakul at-tasya'um anil abdi ya wa yab'adu anhu fattasya'um fi haqiqati tatyiri bimakruhi minal aqwali wal af'ali wal asya'il mari'ah. Ya. Dengan mengatakan orang yang bertawakal itu menjauhkan diri daripada tasya'um. Tasya'um itu apa? Putus asa. Putus asa. Sementara yang namanya putus asa itu dosa yang sangat besar sekali. Wala ta'iasu min rahmatillah. Dalam ayat lain, wala ta'iasu min rauhillah. Janganlah kau putus asa dari rahmat Allah, dari cinta Allah. Nah, orang yang tawakal pada Allah, pastikan dia akan jauh daripada sifat putus asa. Jauh daripada sifat putus asa. Kenapa? Kalau orang itu sudah tergigit dengan putus asa, maka pastikan dia ini telah mendapatkan dosa besar. Kenapa coba putus asa dosa besar? Coba, kenapa putus asa dosa besar? Kenapa? Karena kalau dia putus asa, dia sudah tidak ada harapan untuk mendapatkan kebaikan. Sementara kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia putus asa, dia sudah merasa tidak akan sukses, tidak akan pernah mendapatkan keberhasilan. Seakan-akan Allah tidak akan pernah membuka jalan untuk keberhasilan. Berarti dia suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat putus asa itu dosa besar. Karena dia suudzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia telah berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan pada Allah, kepada manusia saja. Kalau berburuk sangka itu adalah dosa. Apalagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang yang putus asa ini dosanya lebih besar daripada dosa yang sedang dimilikinya? Dia punya dosa 1 juta ton misalnya kan. Punten, ada dosa putus asa. 1 juta ton itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dosa satu dosa putus asa ini. Kenapa? Karena putus asa ini telah suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak memberikan berkah, Allah tidak memberikan kesuksesan, Allah tidak memberikan keberhasilan, Allah menutup jalan sukses, Allah menutup jalan keberhasilan, maka dia sudah putus asa, dia sudah suudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka putus asa ini bukan sifat orang mukmin, tapi orang yang putus asa ini adalah sifat orang-orang kafir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya. Maka kita sekarang tahu apa ini tawakul dan apa namanya tawakal. Iya. Tawakal dan tawakal kita sudah tahu.
Apa bedanya tawakal dan tawakal? Lalu apa pentingnya tawakal harus kita miliki dalam setiap waktu dan setiap langkah? Karena paling tidak pagi ini saya sampaikan punten 5 keistimewaan dan fadilah daripada orang-orang bertawakal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Insya Allah kehadiran kita melalui Zoom ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum lakum minni alhubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.